Om Rifki, Oke. lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Good night Waalaikumsalam. for everybody. Hari ini kita akan membahas tentang open source yang akan dinarasumberkan oleh Pak Wawan dan Pak Julianto. Untuk pertama, barangkali Pak Wawan bisa memberikan pembuka berupa brainstorming kepada para peserta apa yang dimaksud dengan open source seperti itu, Pak. Silakan, Pak, waktu dipersilakan. Terima kasih, Mas Rifki. Jadi sejarahnya dulu software itu pertama kali mungkin berbasis ini ya, yang personal keys itu berbasis DOS ya, yang dikembangkan oleh Microsoft untuk PC-nya IBM ya. Apple juga membuat PC, tapi semuanya itu bayar. Terus kemudian Microsoft mengembangkan Windows. Mulai mengembangkan Windows itu, seingat saya Windows 31, kemudian Windows 35, terus Windows 95 itu juga berbayar, mungkin dulu sekitar USD 500 sampai 700-an lah. Kemudian Richard Stallman dari MIT itu membuat suatu gerakan yang namanya GNU atau Free atau Uncommercialization, itu kemudian berkembang lagi. Tahun 1991 ada Linus Torvalds, seorang mahasiswa yang mengembangkan Linux. Linux ini yang pertama kali merupakan operating system yang gratis, sehingga... Kamu nggak pengen dengerin ini? Halo? Ya? Sehingga waktu itu Linux berkembang cepat dan digunakan oleh banyak orang ya. Open source ini ada kelebihannya yaitu karena dia open, maka dia mudah dikembangkan oleh banyak vendor, banyak pengembang, tapi oleh kalangan bisnis open source ini kurang dipercaya ya awalnya ya. Tapi sekarang open source menjadi bagus dan sangat dipercaya. Linux pun banyak yang bagus. Kalau dulu Slackware, kemudian Red Hat, sekarang ada Ubuntu ya. Mungkin dari saya itu dulu. Pak Julianto, silakan. Ya, baik Pak Julianto, mungkin dapat menambahkan sejarahnya mungkin lebih luas mungkin tentang open source. Atau dari Pak Wawan dapat memberikan info kenapa Linux itu gratis ya, Pak? Ya karena itu emang gerakan untuk pemberontakan Windows ya. Nah, open source ini ada kelebihan juga. Itu kernelnya bisa dituning. Jadi tergantung siapa yang memakai. Kalau Windows nggak bisa itu. Kalau Windows kita tinggal pakai aja software-softwarenya, tapi kalau Linux bisa kita otak-atik sampai ke level kernelnya, bisa kita kembangkan. Makanya dulu di Indonesia itu ada Linux yang versi Indonesia, yaitu Blancon. Itu seingat saya ya. Pak Julianto mungkin bisa menambahi, Pak Julianto. Baik, Pak Wawan. Terima kasih. Mohon maaf tadi ke-mute ternyata, saya belum sempat buka. Terima kasih Pak Rifki atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Julianto. Saya temannya Pak Wawan. Kita sama-sama early adopter open source di Indonesia ya, dari tahun 90-an. Ya, seperti yang Pak Wawan tadi sampaikan, memang sejarahnya open source ini cukup lama sebetulnya, Pak, Bapak-bapak dan ibu-ibu. Dari tahun, mungkin kalau kita boleh sampaikan, get back to tahun 80-an. Waktu itu belum ada istilah open source. Kalau boleh kita sampaikan, salah satu tokohnya adalah Richard Stallman. Beliau masih hidup di Amerika. Dari MIT ya? Richard Stallman MIT. Dan satu keberuntungan buat kita semua di sini, salah satu peserta ini ada dari Amerika juga, seorang penggiat open source yang bernama Chris Travers. Mungkin boleh nanti kita undang juga untuk ikut bicara. Tapi saya coba selesaikan dulu pendahuluan yang disampaikan oleh Pak Wawan. Jadi kalau kita sejarahnya tuh, Richard Stallman tuh menciptakan sebuah software
ini ada ceritanya, ada anekdotnya juga. Jadi Bung Richard ini nggak puas sama software Unix yang nggak bisa diotak-atik, padahal masalahnya sepele gitu kan. Akhirnya dia menciptakan software-software yang bisa menggantikan Unix. Unix waktu itu sangat mahal, yang diberi nama GNU. Itu mulai tahun 80-an, 83 kalau nggak salah ya. Kemudian Bung Richard Stallman ini pernah juga ke Indonesia mendirikan yayasan namanya Free Software Foundation. Itu tahun 91 ya kalau nggak salah. Richard Stallman pernah ke Indonesia, Pak? Pernah, Pak. Cuman saya juga sayangnya belum sempat ketemu luar biasa juga. Waktu itu kalau tahu saya pasti ikut itu. Mungkin Pak Wawan lagi di Rusia mungkin, Pak. Oh, gitu ya, Pak ya. Pernah ke Ya, Indonesia. Mungkin Pak Jami mungkin tahu ya. Ya, waktu itu sih nggak sempet, itu waktu itu kan belum sama Pak Louis saya. Oh, pernah ke Indonesia itu. Yang undang ya kalangan penggiat open source di Indonesia. Waktu itu saya juga nggak tahu, saya ada di mana, saya juga lupa gitu kan. Nah, kemudian dari free software ini ada momen, waktu itu momennya adalah Netscape, kita itu kembali ke tahun 98, pertama kali internet di Indonesia itu tahun 94, saya ingat sekali dulu pakai Radnet di Surabaya, saya dulu kuliah di Surabaya. Kemudian tahun 98 itu kita sudah punya, ya sebelum tahun 98 kita sudah punya Netscape kan ya. Kemudian Microsoft mengeluarkan Windows-nya dengan Internet Explorer yang di-embed ke dalam file manager sehingga membuat Netscape nggak laku. Netscape nuntut undang-undang antitrust Amerika atau anti monopoli dan kemudian kalah. Mungkin karena kesel yang punya Netscape akhirnya source code-nya dilempar ke publik. Itu mulai dikenal kita istilah open source yang diperkenalkan oleh seorang penggiat bernama Eric Raymond yang menciptakan buku The Cathedral and the Bazaar, itu sangat terkenal. Nah, kemudian sejak saat itu kita lebih mengenal istilah open source daripada free software. Karena memang sifatnya yang kita free-kan kan kebebasan ya, freedom-nya bukan. Tapi duluan Linux ya, Pak ya? Bagaimana, Pak? Duluan Linux kan? Iya, memang pada saat Linux sudah ada tahun 91, Pak. Iya, memang. Jadi ketika Linux ada, Linux itu mengadopsi license-nya Free Software Foundation. Richard Stallman ya? Ya, itu license-nya yang didirikan, yang di-backing oleh yayasannya Sri Stallman. Begitu. 91 itu momentum besar juga, munculnya software kernel Linux oleh Linus, mahasiswa Finlandia. Beliau masih hidup di Amerika. Dan itu sempat ribut juga sama seorang profesor operating system di US yang bernama Andrew Tannenbaum, itu cukup terkenal. Tapi yang menciptakan Minix, tapi Minix itu bukan open source ya. Maksudnya bukan seperti Linux yang disebarluaskan dapat dipakai dengan bebas. Saya ingat Pak, tahun 1991 itu ada newsgroup, itu Linus ikut dalam newsgroup kernel Pak. Jadi kita bisa waktu itu bisa email diskusi sama Linus Torvalds langsung kita Pak. Iya betul Pak. Memang pertama kali dirilis itu di dalam newsgroup Unet ya. Kernel. Iya. Iya. Itu memang, dan kalau Bapak mau komunikasi sama Linus, kayak saya kira per email masih bisa sih Pak. Kan Linus masih in charge ya kalau nggak salah ya, atau diberikan ke tangan kanannya atau siapa, saya lupa. Yang jelas development kernel Linux masih diatur dengan ketat lah begitu. Ya, saya teruskan Pak ya. Jadi kenapa kita sekarang ini menggunakan open source? Karena itu ya ceritanya dari mulai 80-an, kemudian 90-an, kemudian 98, orang-orang mulai banyak merilis software-nya sebagai open source setelah tahun 98 itu. Seperti contohnya Postgres itu dirilis sebagai open source tahun 96. Kembali lagi, Postgres ketika itu 96 belum ada istilah open source ya. Cuman free software mungkin. Tetapi Postgres dirilis tidak dengan license-nya
GPL. Postgres dirilis dengan license-nya BSD. Ketika zaman itu license-nya mungkin masih beberapa ya, either GPL, BSD, atau MIT. Nanti kita akan bahas mengenai license nanti setelah ini ya, belakang. Jadi, mulai sejak tahun 98 itu kita mengenal software yang dirilis secara publik, source code-nya, dan diberikan kebebasan untuk dirubah dan digunakan, kita sebutnya sebagai open source. Begitu Pak Wawan, mungkin Pak Wawan mau nambahkan, silakan. Ya, open source ini memang luar biasa, Pak. Jadi kecepatan perkembangannya kalau di open source itu bagus. Terakhir ini saya amati, itu Elon Musk mengembangkan AI, itu juga di open source, Pak. Open AI sekarang. Sedangkan Google, Microsoft, ini kan tertutup, Pak. Nah, ini Elon Musk ini yang lumayan bagus, dia membuka Open AI sehingga pengembangan AI sekarang cepat sekali, Pak. Iya, Pak. Kalau kita bicara Elon Musk, open source udah sesuatu yang gila, Pak. Elon Musk lebih gila lagi, Pak. Lebih gila itu orang mengembangkan sampai SpaceX, Starlink yang melakukan ribuan satelit untuk internet broadband, dan harganya sangat murah, Pak. Ini nanti mungkin bisa menjadi disrupsi untuk ISP, Pak. Yes. Ya, ini kaitannya dengan open source, Pak, di dalam bisnis. Elon Musk ini gila memang. Beliau ini berinvestasi dengan mungkin dengan segala effortnya yang sangat besar ya, menciptakan mobil listrik yang paling canggih di dunia. Tesla, ya. Ketika itu ya, Tesla. Sementara pabrikan mobil besar yang kapitalnya jutaan, miliaran dolar tidak pernah membuat. Elon Musk bisa buat, bahkan sangat cepat, sehingga orang membeli Tesla itu hanya karena dianggapnya mobil sport, gitu kan, Pak. Dan dia rilis semuanya, patennya ke dalam open source, Pak. Seingat saya, tahun 2014, itu Elon Musk sudah merilis semua patennya itu dikembalikan ke open source. Begitu. Gilanya si Elon Musk. Oke, mungkin kita teruskan, Pak. Bagaimana, Pak? Pak Dahlan Iskan itu sebenarnya sudah mempunyai visi untuk membuat mobil listrik, Pak. Ini siapa? Mas Rifki ini bisa tolong dibantu ini, Mas Rifki? Pak Dahlan Iskan itu waktu menjadi Menteri BUMN sebenarnya sudah punya visi untuk membuat mobil listrik di Indonesia, Pak. Tapi sayang pemerintah tidak mendukung, Pak. Ini yang kita prihatin, Pak. Pemerintah nggak mendukung kemajuan teknologi, di mana itu nanti sebenarnya di masa depan untuk itu sangat bagus untuk Indonesia itu, Pak. Ya, Pak. Dari saya, kita kembali lagi ke basic, Pak. Terkait distribusi sistem operasi Linux itu perkembangannya dari mulai awal muncul hingga sekarang itu seperti apa ya, Pak? Kalau disingkat itu distro ya, Pak. Bisa diceritakan mungkin dari awal sampai sekarang bagaimana distribusi sistem operasi Linux ini, Pak? Pak, saya atau Pak Ron? Boleh. Pak Julianto aja. Pak Julianto dulu. Oke, siap. Ya, Linux itu kan sebetulnya nama kernel yang diciptakan oleh si Linus. Waktu itu Linus menciptakan dengan nama yang bukan Linux sebetulnya. Kemudian oleh temannya diganti Linux gitu. Nah, kernel Linux ini sebagai bagian, memang itu inti dari sebuah OS. Tetapi Linux ini tidak bukan bagian yang satu-satunya atau yang paling besar ya. Jadi sebagai bagian dari OS, kernel itu membutuhkan hal-hal lainnya, compiler, shell, GUI, tools dan lain sebagainya. Itu bukan diciptakan oleh Linus, tetapi diciptakan oleh GNU. GNU adalah timnya atau kelompoknya Richard Stallman. Yang tadi itu bahwa Richard Stallman ketika itu buat software macam-macam, tapi ternyata beliau ini belum memiliki intinya. Ini satu hal yang menarik, Pak. Kata-kata kita memahami sebuah Sorry, Pak. Tadi tiba-tiba putus.
Saya teruskan ya. Jadi bukan dari inti kemudian ke surrounding-nya, tetapi surrounding-nya sudah ada sebelum tahun 91, kemudian Linux mengeluarkan kernel, kemudian bergabung dengan GNU, makanya sistem operasi Linux kita sebut sebagai GNU Linux. Cukup jelas, Pak ya. Kemudian GNU Linux itu tidak memiliki cara install, tidak memiliki kemudahan lain-lainnya, itu sangat susah untuk digunakan oleh orang awam. Nah, ada beberapa kelompok organisasi yang kemudian mengembangkan proses instalasi, manajemen, dan lain sebagainya untuk sistem operasi Linux itu, atau kita sebutnya GNU Linux. Nah, yang itu yang kita sebut sebagai distro. Jadi awalnya ada distro Debian, kemudian Slackware, kemudian Red Hat, ada lagi SUSE, Mandriva, Mandrake, dan lain sebagainya. Sekarang Indonesia punya Linux Merdeka dulu, Pak ya? Ya, Linux Merdeka, Blancon itu distro, Pak. Ya. Iya, distro. Ya. Jadi buatan orang Indonesia, Pak ya? Gimana, Pak? Buatan orang Indonesia ya? Iya, Linux Merdeka dan Blancon itu buatan kita, Pak. Orang Indonesia maksudnya, bukan kami, maksudnya orang Indonesia. Begitu yang disebut dengan distro, Pak Rifki. Saya teruskan atau saya tunggu pertanyaan? Pak, kalau dalam bisnis gimana Pak? Itu Linux dan BSD, Pak. Saya dulu pakai Linux, Pak. Karena waktu saya mendirikan bisnis, kalau saya pakai Windows atau pakai Cisco, Juniper itu mahal sekali, Pak. Jadi saya pakai yang open source, itu karena nggak bayar, jadinya murah, dan open source Linux atau BSD ini kan sangat stabil, Pak. Saya sendiri dari main VoIP, ISP, sampai internet satelit menggunakan Linux semua, Pak. Ya. Ya, menarik. Pak Wawan kan berangkat dari background telecommunication, Pak. Internet kan bagian dari telecommunication, Pak ya. Betul. Jadi kita emphasis pada dua industri atau tiga industri. Pertama telecommunications, kedua banking, dan ketiga retail dan yang lainnya. Itu dua atau tiga industri yang cukup dominan lah ya, yang cukup dominan dalam menggunakan sistem IT. Untuk telecommunication, saya kira adopsi masyarakat telekomunikasi dan internet terhadap sistem operasi yang berbasiskan Linux atau open source lainnya itu sangat besar. Mereka sangat mudah mengadopsi karena memang karena memang sistem operasi yang pertama kali diciptakan di dunia ini kan dari perusahaan telekomunikasi, dari AT&T. Unit kan dari AT&T, Pak. Dan dari situ berkembang menjadi sistem operasi yang bermacam-macam, seperti STUX, SGI, dan lain sebagainya. Nah, memang seperti Pak Wawan sampaikan, kita kalau mahal beli Cisco, ya kita pakai Linux aja, kita buat router, bisa kok, ya kan? Memang bisa, Pak. Dan jadi adopsi industri telecommunication terhadap open source dan Linux itu sangat besar memang, Pak. Sejak awal saya kira sudah ada. Tapi untuk yang industri perbankan yang juga sama-sama high profile dalam dunia IT itu justru agak lambat, bahkan sangat reluktan zaman dulu itu. Perbankan baru bisa mengadopsi open source itu kira-kira 3-4 tahun belakang saja. Sebelum itu hampir tidak ada ceritanya bank itu mengadopsi open source. Takut ya, Pak ya? Paling banter Solaris, Pak. Ya, Solaris, betul. Ya. Pak, betul, Pak. Pertanyaan dari saya, Pak, untuk terkait organisasi skala kecil, usaha mikro kecil menengah UMKM, Pak. Apakah cocok menggunakan perangkat lunak open source sebagai dukungan teknologi informasinya? Kendala-kendala apa yang bakal timbul, Pak? Ya. Saya terus terang agak susah menjawab. Jadi kira-kira jawabannya yes and no, gitu kan. Soalnya pertanyaannya menurut saya kurang lengkap. Jadi gini, Pak. Kalau hanya untuk menjalankan operation secara minimum gitu ya, saya kira tidak masalah menggunakan open source. Dan cocok-cocok aja, karena open source kan tidak berbayar lisensinya, sehingga
memang dapat digunakan dari berbagai kalangan, gitu. Tetapi memang ketika UMKM itu membutuhkan layanan yang handal, yang terpercaya, contohnya ini saya paling gampang kita bicara software accounting gitu kan. Walaupun UMKM kan omsetnya juga mungkin sampai ratusan juta kan Pak, atau bahkan miliaran juga gitu kan. Jadi tidak bisa menggunakan software yang abal-abal gitu kan. Saya kasih quote Pak ya, abal-abalnya quote. Artinya bukan berarti open source itu abal-abal, bukan. Tetapi open source itu kan harus didukung secara profesional, yang sangat profesional justru karena memang tidak memiliki support yang resmi gitu kan. Jadi kalau UMKM itu menggunakan open source dan tidak menggunakan dukungan yang premium, maka ya ada risiko sebetulnya. Makanya itu saya tadi bilang antara yes and no. Dan sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya kita di sini kan bicara open source business, saya ingin menggarisbawahi bahwa skup yang akan saya bawakan itu skupnya kalau perusahaan menengah ke atas, di atas UMKM. Tapi nggak apa-apa. Pertanyaan Pak Rifki itu menarik kan. Kenapa enggak sih UMKM? Gimana emang ceritanya gitu kan Pak? Kira-kira begitu Pak Rifki. Bisa saya tambahin? Silakan Pak. Kalau dulu Linux itu memang sulit ya, atau FreeBSD, itu kalau dulu memang begini ceritanya. Kalau kita pakai Linux atau FreeBSD, kita harus bayar teknisi yang harganya mahal ya. Gajinya, salarinya tinggi ya. Tapi kalau Windows itu sangat mudah dipakai, sehingga kita tidak perlu bayar teknisi yang harganya mahal. Tapi perkembangan Linux dan FreeBSD ini sekarang bagus sekali, sekarang jadi mudah digunakan, Pak. Jadi untuk UKM, saya pikir itu sangat bagus digunakan, Pak. Linux dan FreeBSD sekarang, karena juga udah graphical user interface ya, Pak ya. Jadi udah kayak Windows, gampang sekali digunakan dan kita nggak perlu bayar salari yang tinggi untuk teknisinya, Pak. Pak Rifki bisa dilanjut pertanyaannya? Bisa, Pak. Boleh. Ya, jadi, untuk peluangnya sendiri bagaimana ya Pak? Perbandingan dari tahun ke tahun antara commercial license dengan open source license itu perbandingan datanya itu bagaimana ya Pak? Ini saya ada datanya Pak. Boleh Pak. Oke, tapi saya ada skip beberapa informasi, nanti saya akan kembali ya. Jadi tadi pertanyaan dari Pak Rifki, seperti apa sih trennya begitu Pak ya? Iya, betul Pak. Oke. Saya akan share screen, boleh Pak? Boleh. Silakan. Oke, siap. Ya, sudah kelihatan Pak? Iya, sudah Pak. Oke. Ini grafik opportunity penggunaan yang merah ini adalah software proprietary. Oke. Dan yang biru ini adalah open source. Jadi seperti berkebalikan Pak. Semakin ke sini penggunaan proprietary di seluruh dunia itu menurun karena digantikan oleh open source. Itu kira-kira jawabannya sudah sangat menjawab ya. Masa depan adalah open source. Begitu. Saya kira bisa memang silakan Pak. Sekarang perkembangan ke depan seperti yang kemarin saya bawakan, kuantum komputasi ya Pak ya. Ini Microsoft ini sekarang bikin kuantum komputasi juga programnya juga open source Pak. Jadi memang trennya betul itu. Kalau open source akan menjadi masa depan, itu betul. Karena sampai sekelas Microsoft yang dulunya jualan Windows, yang close source dan sangat mahal, itu sekarang juga masuk ke open source juga di dalam kuantum komputasi, Pak. Iya. Silakan Pak Rifki. Iya, terkait aspek di kalangan korporasi, Pak, pertimbangan untuk menggunakan open source itu apa saja ya, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Iya, saya akan jelaskan. Jadi, yang menjadi konteks yang ingin saya sampaikan di sini kali ini adalah bisnis ini adalah bisnisnya di kalangan korporasi. Nah, apa aja sih yang menjadi tantangan kalangan korporasi dalam mengadopsi open source? Misalkan kita menjadi seorang direktur IT atau ya petinggi IT di satu perusahaan yang besar, yang di level korporasi menengah ke atas. Pertama ya pasti adalah tepat guna atau tidak gitu kan. Kalau open source yang penting murah kan nggak mau juga. Orang dia punya duit kok ya kan. Berapa miliar sih harganya? Bukan masalah uang yang menjadi
pertimbangan utama dalam buat mereka menggunakan open source. Kemudian aspek berikutnya dukungan lokal. Apakah ada dukungan lokal yang mumpuni untuk bisa menjamin keberlangsungan sistem yang terpasang nantinya? Itu juga penting. Karena open source tentunya tidak memiliki jenjang hierarki yang sama dengan software proprietary seperti umumnya. Kalau software proprietary kita tahu ada support yang sifatnya lokal, support yang sifatnya regional, sampai dengan support yang sifatnya di pusat yang harganya mungkin ribuan dolar per jam begitu kan. Jadi dukungannya berjenjang. Apakah ada dukungan lokal? Terlebih lagi apakah ada dukungan prinsipal dan dukungan ahli, ya kan? Ini sangat penting menjadi concern bagi kalangan korporasi dalam mengadopsi software-software yang berbasiskan open source. Saya akan continue. Dan kemudian aspek legalitasnya gimana nih? Kita pakai open source ini sebetulnya gratis ini karena bajakan atau emang gratis kok? Kayaknya it is too good to be true ya menurut mereka. Karena mereka tidak mengerti, tidak memahami dunia open source yang memang nyeleneh gitu ya. Untuk secara umum orang awam memahami. Orang software itu, orang namanya programmer IT kan gajinya mahal. Sebulan berapa gitu. Sehingga ini bikin software kan mahal juga. Tiba-tiba bisa gratis, nggak dibayar itu gimana ceritanya? Jangan-jangan colongan atau bajakan gitu kan. Ya. Nah ini mereka sangat bingung sebetulnya Pak. Aspek legalitas ini sangat menjadi hal yang mereka sangat cermati karena mereka nggak mau kecolongan. Nanti tiba-tiba sudah pakai, sudah jalan, setelah jalan ditagih lagi, ditodong gitu kan. Waduh mati dah gitu kan. Ini aspek legalitas jadi penting sekali untuk korporasi. Yang mana mungkin kalau perusahaan yang dengan level di bawah korporasi tidak akan terlalu menganggap penting karena yang mungkin jalan dulu gitu kan. One dua aja ya. Buang lah. Sorry. Perusahaan besar itu dia sangat concern karena tidak mau setelah terpasang dengan baik jadi masalah karena ada ganjalan-ganjalan yang sifatnya seperti legalitas atau hukum. Dan yang kemudian terakhir ini adalah aspek keamanan. Pak TN bisa. Ada dua roh besar. Aspek keamanan ini, ya, aspek keamanan ini mungkin menjadi aspek yang utama yang sering di awal ditanyakan oleh para calon pengguna korporasi itu karena mereka menganggap umumnya ya, mereka menganggap dunia open source ini seperti dunia cybercrime. Hanya karena secara umum ya, hanya karena salah satunya penggunaan istilah hacker. Hacker ini memang dikenal di dalam dunia open source, tapi sebagai pujian, sebagai apresiasi kepada developer yang memiliki delivery yang baik atau yang memiliki jasa yang besar dalam pengembangan open source. Jadi mereka tuh curiga dan ini sebetulnya kalau boleh saya sampaikan ini adalah black campaign di masa terdahulu ya. Kita tahu semua siapa yang black campaign open source di masa terdahulu yang sudah insyaf gitu kan. Memang ada black campaign itu dan itu yang membuat orang-orang sekarang terpatri. Waduh gimana gitu. Walaupun sekarang yang melakukan black campaign itu sekarang sudah mencintai Linux katanya. Ya, love Linux gitu. Ada semboyannya. Silakan diterjemahkan sendiri ya. Nah, keamanan software itu tidak terkait pada software itu sendiri. Artinya, keamanan suatu software itu bukan ya memang ada satu faktor di mana softwarenya ada bug atau tidak itu wajar dan itu terjadi di mana-mana dalam hal keamanan dalam hal maturity namanya, maturity software open source jauh akan secara naturally lebih cepat mature daripada software-software yang non-open source. Ini akan saya sampaikan nanti kemudian. Keamanan sebuah sistem tidak bisa dilakukan oleh sebuah software. Keamanan sebuah sistem itu harus melibatkan seluruh infrastruktur dan faktor yang terlibat di dalam sistem itu, dari mulai arsitektur, baik itu arsitektur software maupun arsitektur sistem secara keseluruhan, konfigurasi, implementasi, operation standarnya seperti apa, user pengaturannya gimana, dan masih banyak lagi. Ya, jadi tentang masalah keamanan ini tidak jadi isu sebetulnya untuk open source, tetapi ini paling sering ditanyakan oleh para calon pengguna karena mereka mendapatkan imajinasi yang tidak baik
terkait karena black campaign di masa terdahulu gitu ya. Karena dikiranya yang bikin software open source itu ada orang-orang yang suka nge-hack gitu, nge-cracking. Oh bukan. Benar-benar orang yang memang susah dipercaya, ada orang yang bekerja membuat software, kemudian softwarenya digunakan. Sebetulnya kalau kita bicara secara semangat, itu cukup simpel. Setiap developer open source, dia membuat software itu untuk kepentingan dia sendiri, bukan kepentingan orang lain. Dan kemudian si developer software ini memiliki satu pemahaman yang sama dengan semangat open source, yaitu berbagi. Jadi hasil karya intelektual yang dia buat berupa algoritma, berupa source code, berupa apapun itu yang ada di dalam source code, itu mereka relakan untuk orang lain pakai, untuk di-share, untuk di-copy. Buat mereka itu bukan sesuatu yang worth it untuk dipertahankan, apalagi dipatenkan. Jadi selama mereka nggak dituntut, karena emang pada dasarnya ketika open source software itu dirilis, nomor satu pasti kenyataannya adalah it comes without warranty, tidak ada garansi. Use at your own risk. Itulah kenapa open source juga menjadi terkenal, karena si developer itu bisa aja dia buat software yang memang bagus, tapi masih ada potensial bug, dia rilis sebagai open source, orang lain pakai, dan orang itu ternyata menjadi tester, ya, data testernya si pengembang itu, which is fine, ya. Itu menjadi kenapa open source itu sebetulnya tidak cocok digunakan di korporasi sebetulnya. Ini yang menjadi menarik sebetulnya, Pak, yang perlu kita bedah lebih lanjut. Kenapa nggak cocok dan tampak kenapa sekarang banyak yang pakai? That's the big question, Pak. Begitu Pak Rifki dan Pak Wawan. Ya Pak, tadi saya bertanya terkait UMKM, lalu konteks kita lebih luas untuk korporasi juga ya Pak. Nah, beralih ke insight lanjutnya terkait pemerintahan Pak. Saya ingat di tahun 2019 itu heboh APBD DKI yang banyak jumlahnya, dan di situ muncul mata anggaran bahwa Pemprov itu menganggarkan pembelian lisensi database Oracle sebesar 6,4 miliar untuk lisensi produk Microsoft plus antivirus Pak. Nah, untuk seperti itu kan apa ya? Komponen item-item yang berkaitan dengan teknologi kan masyarakat awam, bahkan untuk parlemen sendiri pun mungkin tidak punya ukuran yang jelas atau pasti Pak terkait anggaran itu. Pantas nggak sih anggaran itu sekian miliar gitu? Sementara Pak Onowe Purbo pun memberikan tanggapan bahwa sebenarnya kalau pakai Linux bisa gratis gitu kan. Dan Pak bisa Ono murah pun, Pak. Iya bisa murah lah, walaupun nggak gratis tapi bisa murah. Tapi pun menurut orang terdekat Pak Gubernur, sebut saja Mbak Elise gitu ya, ya boleh saja usulkan open source untuk perangkat lunak Pemprov, tapi nggak bisa besok, tahun depan, bahkan 2-3 tahun lagi langsung terjadi gitu. Kira-kira bagaimana ya Pak terkait untuk open source di pemerintahan, bagaimana untuk mengefektifkan jalannya roda pemerintahan begitu. Jadi saya rasa itu sebetulnya adalah pertanyaanku juga. Iya. Tapi gini, secara ini ya, saya mungkin perlu share apa yang sudah kita lakukan. Salah satu portofolio kita adalah di pemerintahan. Jadi banyak sekarang teman-teman dari pemerintahan yang cukup aware tentang penggunaan open source, termasuk juga para akademisi yang juga open source minded, yang juga menjadi konsultannya para pemerintahan itu juga sekarang lagi menggalakkan. Saya tahu beberapa departemen, dan salah satu klien kami juga salah satu departemen yang cukup menarik, walaupun memang belum besar, itu sudah menggunakan open source, menggantikan Oracle ke Postgres, Pak. Begitu. Itu salah satu statement yang kita bisa sampaikan, bahwa sebetulnya ke arah sana sudah jalan, Pak Rifki. Hanya saja memang kan tidak bisa serta-merta, ya kan. Namanya perubahan itu kan pelan-pelan dulu, gitu kan. Lama-lama tambah cepat, begitu. Kemudian kalau ditanya tadi tentang 6, miliar itu masuk akal atau tidak ya, kalau nggak ada BOQ-nya, bill of quantity-nya gitu, jumlahnya berapa ya saya nggak bisa sampaikan Pak. Ya. Saya kira
nilai miliaran untuk sebuah software itu, apalagi yang tadi disebut ada Oracle-nya begitu, saya kira itu bisa saja, Pak. Bahkan kadang ada yang lebih dari itu, Pak. Memang sangat miris. Itulah kenapa. Ya terus terang, mohon maaf saya sampaikan, itulah kenapa kita membangun perusahaan Equinix ini untuk memberikan layanan supaya kita bisa terbebas dari cekikan-cekikan seperti itu. Karena terkadang nilai yang miliaran itu bukan maunya orang muda, saya kira, Pak. Saya kira bukan maunya si bank itu. Mereka nggak punya pilihan. Mereka nggak punya pilihan karena mereka punya sistem yang cukup besar dan mereka punya responsibility untuk deliver, jangan sampai mati, jangan sampai rusak, dan mungkin setelah dianalisis oleh konsultannya pilihannya jatuh ke si itu, ya kan? Ya. Pertanyaannya kemudian, apakah si itu bisa diganti dengan si yang lain yang pakai open source? Kalau secara praktis yang saya bisa sampaikan saat ini, hampir semua software proprietary bisa digantikan oleh open source. Apalagi itu adalah software untuk back-end. Back-end itu artinya untuk yang di data center, Pak, ya. Itu sudah 99% lah. Karena kalau boleh saya sampaikan, software-software yang proprietary, yang standar, itu sebetulnya kan tidak terlalu bermain di back-end. Rata-rata bermain di front-end. Begitu. Jadi pada dasarnya bisa, tinggal bagaimana assessment-nya, apakah sesuai. Yang paling utama justru, seperti tadi saya sampaikan, bahwa sebetulnya kalau kita kalkulasi, open source itu nggak cocok untuk korporasi, apalagi pemerintahan. Kalau, ya, ini ada kalau-nya. Kalau open source-nya itu digunakan as is. Nah, ini masalahnya. Kalau kita pakai open source as is, comes without warranty, terus gimana kalau udah masalah? Udah pasti berantakan, nggak mungkin. Jadi, kita harus fill the gap, ya. Ini adalah peluang bisnis malah. Makanya saya juga sering adakan kuliah tamu di kampus-kampus. Saya mau cerita sama para mahasiswa bahwa ini opportunity bisnis loh. Jadi kita bangun perusahaan yang memberikan layanan berbasis open source kepada korporasi dengan layanan yang sangat profesional dan sangat premium supaya si software itu yang tadi open source menjadi software yang benar-benar premium, di service dengan baik, bahkan lebih baik layanannya daripada software yang proprietary. Ini yang terjadi dan ini yang kita lakukan sebetulnya, Pak. Ya, balik ke pertanyaan terkait korporasi, Pak. Tadi kan Bapak sering menyebutkan software proprietary ya, Pak. Kalau menghubungkan software tersebut dengan membangun bisnis yang berbasiskan OSS itu bagaimana ya, Pak? Sorry, Pak. Membangun software proprietary. Ya. Yang berbasiskan OSS. Software proprietary itu seperti software-softwarenya Microsoft itu loh, Pak. Windows itu biasanya proprietary semua, Pak. Apalagi Apple, Pak. Itu sangat tertutup sekali itu. Yang paling tertutup Apple. Membangun proprietary software dengan menggunakan open source, begitu, Pak? Iya, begitu. Oh iya, paham, saya paham. Oke, pertanyaan Pak Rifki cukup menarik, sangat menggelitik. Jadi, bagaimana kita bisa membangun sebuah layanan software, sebuah software atau layanan proprietary berasal dari open source? Saya kira sah-sah aja, baik-baik saja, tidak masalah, bagus-bagus aja. Boleh saya tambahin, Pak? Silakan, Pak. OS Red Hat itu dulu gratis, Pak, awalnya, Pak. Jadi dulu saya pernah pakai Red Hat itu untuk membangun ISP dan VoIP dan bisnis saya lainnya, Pak. Tapi sekarang harga Red Hat itu bisa lebih, ya. Dari dulu sampai sekarang gratis loh, Pak. Iya, dulu gratis, Pak. Sekarang hanya bayar, Pak. Gini, Pak. Red Hat itu punya dua versi. Versi Enterprise sama versi non-Enterprise. Yang versi non-Enterprise sudah dimatikan, digantikan dengan CentOS dan Fedora. Versi Enterprise dari dulu, Enterprise Linux Red Hat itu emang berbayar, Pak. Sama susah ya, Pak, ya? Berbayar dari awal ya? SUS juga sama, Ubuntu juga sebetulnya sama. Cuman berbeda taktik bisnisnya aja. Kalau SUS itu ada yang memang versi non-komersial gitu kan, setahu saya ya. Jadi open source atau apa gitu. Ada SUSE Linux Enterprise, SEL. Oh, betul. Jadi yang open source itu yang tidak bayar. Saya nggak tahu nasibnya gimana. Udah lama nggak pakai SUS soalnya. Masih ada, Pak. Dulu. Hah? Masih ada, Pak. Bagus, Pak. Iya, kalau
SUSE Linux Enterprise-nya mungkin, Pak. Tapi kalau OpenSUSE-nya saya nggak tahu. Pak, mungkin Yang jelas, Pak Kris bisa nambahi, Pak. Pak Chris Travers. Ya. Ya, let me call Chris Travers. Yes. Chris, can you please tell us about SUSE? Because you are in Germany, right? Yes, I am. Can you tell us about SUSE in Germany? How is it? And can you tell us in Indonesian? Probably not in Indonesian. Okay. Can you show us your picture, your camera? Yeah. One second. Turning on the camera. So in terms of, you're asking about the state of open source in Germany. I don't think I can quite tell you in Indonesian. My bahasa is not quite that good. Okay, no problem. We will translate for you, for the audience. Okay. So in Germany, you have a very wide adoption of open source software. The first option, the first bit of adoption would be, of course, in sort of the new generation of businesses. So these would be sort of the companies that recently were startups. So for example, you have Zalando, which is very similar to Amazon. And Zalando uses a whole lot of open source PostgreSQL almost everywhere. They eventually moved most of their PostgreSQL into the cloud. The second, but they're very, very, very large Postgres, and then of course you have the new generation of fintechs here. So like some of the new banks, Revolut, N26, that sort of thing. Then you have yeah, go ahead. So what is the most used distro in Germany? OpenSUSE or Red Hat or Debian? I would say from what I have seen, you have OpenSUSE, you have CentOS, and you have Ubuntu. Okay. Some of the biggest users I've worked with, though, have used Gentoo, which is somewhat unusual, and there's a lot more Gentoo here in Germany than I think anybody would have expected. So yeah. Thank you, Chris. Pak Rifki mau diterjemahkan atau sudah? Diterjemahkan aja, Pak. Ya, intinya penggunaan open source di Jerman sangat besar. Ada satu perusahaan namanya Zalando, itu seperti Amazon, tapi di Eropa, dan semuanya itu menggunakan open source. Ya, kebetulan saya juga kenal salah satu karyawannya Zalando. Dan kemudian penggunaan distro di sana dari OpenSUSE, CentOS, Ubuntu. Jadi cukup beragam juga. Dan juga ada Gentoo, Gentoo gitu. Silakan, gitu Pak. Ya, silakan Pak Rifki. Mungkin pertanyaan, Pak. Mulai pertanyaan. Pertanyaan apa? Oh, dari Pak Sony, Pak. Ini. Mengapa Linux kurang diminati oleh mahasiswa di Indonesia padahal lebih nyaman daripada Windows dari sisi keamanannya? Oh, oke. Kalau dari saya nih, kalau saya jawab pertanyaan itu, kemungkinan besar karena mahasiswa Indonesia sekarang ini sudah tidak lagi mendapat tantangan ya. Nggak seperti zaman saya dulu mahasiswa gitu kan, dan juga sudah dari awal belajarnya pakainya Windows, dari kecil Windows gitu kan. Jadi saya kira masalah kebiasaan saja saya kira Pak. Ya, itu yang harusnya kita galakkan kembali dari mungkin ya dari Kementerian Pendidikan supaya banyak siswa yang lebih mengadopsi Linux ya sebagai contohnya untuk masuk ke dunia open source gitu kan. Artinya
mengadopsi open source sejak dini itu harus kita galakkan. Karena kalau tidak, mereka akan asing. Saya kira begitu, Pak. Boleh saya tambahi, Pak? Akan, Pak. Kalau saya dulu kuliah teknik informatika tahun 1994, itu ada pelajaran unik, Pak. Tapi cuma introduction aja, terlalu sedikit sekali. Kalau nggak salah sekitar ini 2 SKS kalau nggak salah. Ya. Kalau dari sisi pendidikan, saya ingat di Indonesia itu kurikulumnya adalah kita baru belajar teknologi informasi itu pasti di kelas 7. Karena di sekolah dasar praktis tidak punya laboratorium komputer kan. Nah, itu lagi kita memulai pembelajaran TI itu dimulai bagaimana cara mengetik Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel. Itu sih insight dari saya. Mungkin anak-anak Indonesia secara normal mengenal Linux jika masuk SMK atau awal-awal kuliah seperti itu. Itu pun tergantung lingkaran pertemanannya sih. Lalu Pak mau bertanya lagi terkait ini basic lagi ya Pak. Dari sisi open source itu kategorinya dapat dibagi dalam berapa kategori ya Pak? Oke, menarik Pak Rifki. Kami karena kami memang doing bisnis ya, berbasiskan open source. Kami memiliki pengkategorian open source ini karena kami melihat jangan sampai pengguna akhir itu tidak memahami secara benar apa itu open source. Ini sangat menarik. Izinkan saya untuk share screen lagi, Pak ya. Oke, saya skip sebagian. Oke. Jadi open source itu sebetulnya tidak sama semua. Tidak semuanya sama, gitu Pak. Kita bagi jadi 3 secara umum. Pure open source, yang murni open source, dan open source yang non-pure, yang kemudian kita bagi jadi 2, yaitu yang endorsed by a company, dan open source yang hanya sebagai marketing strategy. Ini sangat kompleks dan sangat luas. Ya, saya butuh beberapa waktu untuk menjelaskan. Pertama, kenapa ada yang pure dan non-pure? Ya, karena memang ada quote and quote ya, saya sebut hidden agenda. Jika sebuah software dirilis sebagai open source dan ada hidden agenda, itu kita sebutnya sebagai non-pure open source. What is hidden agenda? Sorry, bahasa Inggris. Maksudnya agenda tersembunyi atau udang di balik batu gitu ya. Saya nggak tahu lebih enaknya pakai istilah apa. Nah, jadi sebuah software yang dirilis open source tidak semuanya murni, Pak. Tidak semuanya maksudnya dari hati yang terdalam begitu ya ceritanya. Jadi Linux itu termasuk yang pure open source. Kemudian Apache Web Server itu juga pure open source. Firefox FreeBSD, pure Pak. open source. Sorry, Pak. FreeBSD juga, Pak. Entar dulu, Pak. FreeBSD, Pak. Kita akan bahas kemudian. Jadi Oke, Pak. yang company endorse, contohnya sebuah software yang sebetulnya didevelop oleh sebuah perusahaan, Pak. Jadi developernya 90% atau mungkin 80% itu adalah karyawan dari sebuah perusahaan. This is not good for open source actually. Karena berarti open source itu tidak netral. Jadi sangat tergantung ke sebuah perusahaan tersebut. Walaupun memang perusahaan tersebut itu merilisnya dengan murni open source, gitu kan. Ini banyak sekali. Biasanya software-software yang terkait pada aplikasi bisnis atau application. Jadi berdasarkan dari ininya pure sama non-pure, kalau yang pure rata-rata software itu bersifat infrastruktur. Nah, kalau yang non-pure biasanya bersifat bisnis proses atau ada aplikasinya gitu. Apakah seseorang merilis softwarenya sebagai non-pure itu salah? Saya kira tidak salah, tapi juga ada hidden agenda. Contohnya, Pak, sebuah software yang dirilis non-pure itu artinya dia tidak akan mensupport atau tidak akan dirilis semua source code-nya yang dia keluarkan, ada yang ditahan. Tidak salah juga kalau ada seseorang yang bisa menggunakan source code yang dikeluarkan dengan lisensi open source tanpa harus membeli plugin dari dia, which is fine.
itu is good, artinya tidak ada masalah antara satu pihak dengan pihak lainnya. Jadi yang company endorse ini sifatnya netral, masih oke, karena tidak merugikan pengguna. Lain lagi yang non pure kedua, yaitu yang kita sebut, jadi merilis open source hanya sebagai strategi marketing. This is gimana ya, agak kurang baik, sebab kita hanya disampaikan menggunakan open source ketika kita pakai untuk coba-coba. Ketika kita mau pakai untuk bisnis, ternyata kita nggak bisa, karena lisensinya harus menggunakan lisensi yang komersial. Nah, ini contohnya jelas. Saya kira nggak usah panjang lebar, semua orang tahu. Itu MySQL, itu seperti itu, Pak. Kalau kita menggunakan MySQL untuk kegiatan bisnis, itu kita sebetulnya harus membeli lisensi yang bisnis, lisensi yang komersial. Tetapi kalau kita mau pakai coba-coba, ya kita nggak masalah pakai yang GPL. Nah, boleh nggak bolehnya gimana? Boleh nggak bolehnya itu memang hukum, karena aspek hukum ini cukup kental. Apakah di Indonesia ada perwakilan MySQL sehingga kita akan punya potensi kena tuntut? Nah, itu kan satu pertanyaan lagi yang berbeda gitu kan. Tapi yang jelas ada dualitas seperti itu yang membuat agak sedikit kaku. Jadi kalau kita pakai MySQL itu agak sedikit memiliki resiko ya, karena dia ada persyaratan seperti itu, sehingga suatu ketika bisa aja dituntut. Itu contohnya. Jadi ada juga software-software yang dirilis sebagai open source yang selain dari yang SQL, jadi dia itu hanya bisa dipakai untuk coba-coba saja. Begitu dipakai untuk yang bisnis, yang komersial, dia tidak bisa menggunakan yang itu, harus pakai yang komersial, versi komersialnya, atau bayar lisensi komersialnya, atau malah ada bug-nya yang tidak bisa digunakan untuk production. Kira-kira seperti itu. Tadi Pak Mas Wawan menyampaikan FreeBSD gimana? FreeBSD memang benar, Pak. FreeBSD benar-benar pure open source. Dia menggunakan BSD release, ya. Tapi saya belum tahu pasti ya, apakah benar-benar sudah clean source code-nya dari BSD. Karena kan BSD sendiri adalah NetBSD ataupun di belakangnya itu kan yang membuat Unix kan, Pak, BSD itu, Pak. Ya, betul, Pak. Tapi pengalaman saya BSD cukup stabil, Pak. Dan iOS dari Apple itu setahu saya juga dikembangkan dari BSD, Pak. Iya, benar. Maksud saya gini, BSD itu berasal awalnya tuh dari Research University yang saya tidak tahu pasti. Memang di statement-nya kan disampaikan bahwa itu sudah di rewrite gitu kan, Pak. Kayak contohnya zaman dulu. Ya, Pak, ya? Hah? Yudi Berkeley ya? Iya. Zaman dulu itu Linux pernah mau dituntut, katanya sebagian source code-nya di Linux itu proprietary gitu kan. Itu saya nggak tahu pasti gimana. Yang jelas kemudian hilang, tidak ada lagi. Jadi tuntut-penuntut biasa. Kayak contohnya nggak usah jauh-jauh. Android itu sebagian mesti bayar lisensi ke Microsoft loh, Pak. Ada yang bilang begitu ya. Karena masih ada menggunakan proprietary-nya dari tempat lain gitu. Jadi kalau FreeBSD saya kurang bisa menjawab, tapi memang secara statement-nya adalah FreeBSD juga sudah open source begitu. Begitu Pak Rifki. Ini jadi walaupun tidak komersial, tapi harus tetap berlisensi ya Pak ya? Harus berlisensi. Nah itu kalau lisensinya lain lagi Pak. Oh, coba boleh di. Lisensi yang ini Pak. Nah ini Pak lisensinya. Coba. Jadi tadi kan kita mengkategorikan open source dalam 3 hal, ya pure, kemudian company endorse, dan kemudian marketing strategy, ya kan? Nah ini kelihatan dari lisensinya Pak. Kalau yang pure itu, ya sebetulnya semua ini lisensi adalah yang kita lihat di layar, ini adalah lisensi yang umumnya yang digunakan di software-software open source. Kayak contohnya MySQL itu juga lisensinya GPL, tapi kemudian ketika dipakai komersial harus membeli lisensi yang komersial. Kalau Postgres itu lisensinya BSD. Jadi lisensi ini sebagai contoh aja, sebuah software yang disebut open source itu umumnya akan menggunakan lisensi yang seperti yang GPL atau yang BSD atau yang CC. Saya akan jelaskan tentang lisensi ini. Pertama yang GPL. Secara umum, lisensi GPL ini adalah membebaskan pengguna untuk menggunakan apapun tanpa harus membeli lisensi komersial, tanpa harus membayar ya kepada siapapun. Tetapi ketika ada modifikasi, maka
software modifikasi tersebut harus menggunakan lisensi yang sama, yaitu GPL. Jadi akan selalu GPL terus. Oleh karena itu, seperti contohnya Linux yang menggunakan lisensi GPL, Red Hat tidak bisa men-take over. Semuanya dianggapnya menjadi Red Hat OS, nggak bisa. Karena Red Hat menggunakan Linux, dan Linux itu adalah GPL, maka Red Hat ketika mendeliver Linux Red Hat, dia harus juga mendeliver source code-nya. Jadi Red Hat tidak bisa mengklaim bahwa Red Hat Linux adalah OS-nya Red Hat, bukan. Itu adalah Linux yang didistribusikan oleh Red Hat. Begitu, Pak. Kemudian next, yang di tengah BSD. Nah, ini menarik. Postgres itu adalah contoh software open source yang cukup terkenal yang menggunakan lisensi BSD. Apa keunggulan dari lisensi BSD atau MIT ini? Sangat bebas. Bebas sekali. Ketika seseorang menggunakan mendownload software yang menggunakan lisensi BSD, kemudian besoknya dia compile, dia buat satu produk baru dari software tersebut, boleh-boleh aja. Tidak ada larangan. Jadi, itulah kenapa banyak sekali software-software yang produk-produk komersial yang sebetulnya base-nya PostgreSQL. Contohnya IBM Nidisa, Teradata AsterDB. Itu software-software terkenal, software besar, harganya mahal, miliaran. Dalamnya itu source code-nya Postgres ada di situ, Pak. Itu yang BSD. Ya, yang terakhir itu adalah attribution. Jadi lisensi ini menyatakan setiap kali kita menggunakan software tersebut, kita harus memberikan atribusi, harus mengasih credit note gitu loh, bahwa your system is running under ini gitu, si software ini gitu. Jadi memberikan atribusi. Itulah yang ketiga. Itu kira-kira secara umum sebetulnya lisensinya open source ada ratusan, Pak. Ada ratusan saya kira. Cuman yang umum ya 3 ini. Kita kelompokkan di antara yang banyak itu, rata-rata fall ke antara GPL atau yang BSD atau yang attribution. Seperti itu kurang lebihnya, Pak. Ini sebagai tambahan pengetahuan buat teman-teman yang ingin menjalankan bisnis berbasis open source, kita mesti paham seperti ini. Karena kalau kita menjual layanan kita berbasis open source itu tujuannya membebaskan. Jangan sampai kemudian kita jualan, tapi kemudian klien kita menjadi terkunci gitu kan, karena ternyata ada kewajiban lisensi yang harus dipenuhi gitu ya. Seperti itu kira-kira, Pak. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan dari chat ya Pak, dari Pak Erich. Untuk istilah open source saat ini bisa jadi sangat membingungkan karena Microsoft ASP.NET sekalipun mengaku open source dan SAP juga termasuk open source sementara dari segi bisnis. Banyak yang mengira open source itu sama dengan gratis. Bagaimana cara mengedukasinya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bila kelimpahan sistem yang totally open source, OpenBSD untuk mengelola jaringan dan tanpa ada dokumentasinya, bagaimana cara mengatasinya? Oke. Ada di chat, bisa dibaca. Yang pertanyaan pertama dulu aja, Pak ya? Ya. Yang pertanyaan pertama dulu itu terkait pada bagaimana nih open source jadi membingungkan gitu kan. Banyak orang menganggap open source gratis. Benar sekali itu harus kita hindari. Saya akan jelaskan mengenai apa sebenarnya open source, ya kan? Open source itu kan sebetulnya apa sih gitu ya? Satu aspek ya bahwa open source itu adalah sebuah gerakan, movement, semangat gitu, Pak. Jadi sebuah gerakan yang menyuarakan kebebasan. Jadi di sini kuncinya adalah kebebasan. Tidak hanya karena source code-nya di-share ke publik itu udah jadi open source. Saya kira tidak begitu ya. Jadi persyaratan sebuah software disebut open source. Satu, memang ada source code-nya yang bisa dibaca. Bisa di-download, dibaca. Kemudian source code itu memiliki license. Seperti yang tadi kita jelaskan. Ya, antara mungkin GPL, antara BSD atau yang lain. Artinya lisensinya itu adalah copyleft. Copyleft itu adalah kontradiksi dari copyright. Kalau copyright, tentunya nantinya akan suruh bayar ya, karena ada commercial license. Kalau copyleft itu uncommercial license. Jadi source code-nya itu dirilis dan memiliki lisensi yang unkomersial. Nah itu karena semangatnya adalah berbagi.
Dan open source juga kita bisa lihat sebagai semangat untuk motivasi. Jadi kita paham bahwa software itu menimbulkan satu dimensi yang berbeda. Karena kalau orang dulu bikin produk itu mau diduplikasi, mau di mass product itu butuh biaya yang besar, sehingga harga produk itu pasti akan terkait pada biaya mass production. Tapi kalau software itu sangat murah sekali, jadi kadang software itu menjadi kemahalan. Makanya ada orang-orang yang juga buat software mirip, terus dibagi-bagi dengan tujuan supaya bisa diadopsi oleh banyak masyarakat. Jadi memang benar-benar ada keinginan untuk berbagi. Boleh saya tambahin, Pak? Silakan Pak Wawan. Selain berbagi, open source itu juga untuk pengembangan, Pak. Jadi kayak kasusnya Elon Musk, dia bikin OpenAI itu karena dia untuk mengejar artificial intelligence-nya Google sama Microsoft ini lumayan sulit, Pak. Apalagi Elon Musk kan bukan orang IT, Pak. Jadi ada semangat untuk mengembangkan secara cepat, Pak. Oke, ya benar juga, Pak. Jadi semacam komunitas crowdsourcing begitu, Pak ya? Ya, betul. Saya kira Elon Musk juga cukup IT sih, Pak. Kan dulu beliau juga salah satu pendiri. Oh iya, betul. Pak PayPal ya. Ya. Ya, jadi Mas Rifki mungkin bisa bertanya lagi. Ya, jadi open source itu adalah kebebasannya, Pak, bukan gratisnya. Jadi gratisnya itu sebenarnya adalah coincidence, satu efek samping aja. Karena memang tidak ada garansi. Ya karena tidak ada garansi ya memang tidak perlu bayar karena nggak ada garansi. Karena kalau disuruh bayar nanti minta garansi, Pak, gitu. Itulah kenapa kita punya peluang membangun bisnis yang memanfaatkan penggunaan open source. Dengan cara kita mesti pelajari baik-baik open source-nya, dan kita bisa gunakan dan kita bisa layankan klien kita. Gimana layaknya kita adalah prinsipal bagi software tersebut. Begitu, Pak, kira-kiranya, Pak. Ekosistem bisnis open source sendiri, Pak, dari Pak Julianto, apakah bisa menjelaskan, Pak? Oke, baik. Jadi mengenai ekosistem ini sebetulnya saya ingin cerita dulu bahwa open source ini tidak bisa hidup, Pak, kalau cuman dijual dengan cara biasa. Karena semua produk pasti harus memiliki ekosistem supaya bisa tetap sustain istilahnya gitu ya secara bisnis. Begitu pula open source. Karena open source ini adalah produk yang tidak pernah dibeli, ya. Kalau kita berjualan satu layanan berbasiskan open source, maka kita tidak menjual si produk itu, kita hanya menjual layanan kita. Nah, si open source-nya itu selalu sifatnya diambil secara unkomersial, artinya memang dipakai tanpa bayar. Nah, saya akan share satu screen lagi. Seperti yang tadi Pak Rifki sampaikan, bahwa memang benar caranya supaya kita bisa menggunakan open source bukan hanya karena kita bisa menjual layanan itu, memiliki expertise, itu satu hal, oke, jalan, tapi tidak cukup. Kita harus membangun ekosistem supaya nantinya open source itu bisa sustain. Sebab kalau tidak ada ekosistem, maka suatu ketika tidak akan bisa sustain lagi. Kecuali seperti yang tadi pertanyaan Pak Rifki sebelumnya, yang tadi saya belum sempat jawab secara panjang lebar, yaitu bagaimana kita menciptakan software proprietary dengan berbasiskan open source. Nah, memang kalau kita ingin cepat supaya open source itu bisa digunakan secara cepat, maka open source harus kita kemas dalam bungkus yang sama dengan bisnis model yang ada sekarang ini di masyarakat, yaitu bisnis model proprietary software. Saya jual, saya kasih garansi, saya charge mereka kalau beli license gitu kan. Nah, yang menjadi satu kekhususan kalau kita jualin benar-benar menggunakan open source, maka kita harus bangun ekosistem. Ini yang berat sebetulnya. Tidak hanya satu entitas, tapi berbagai macam entitas, termasuk pemerintahan, swasta, akademisi, karena disitulah akademisi sumber daya manusianya. Jadi open source base-nya adalah intelektual ya Pak ya. Jadi human capital. Dan itu harus didukung oleh academics. Academics-nya harus memiliki kemampuan juga mengadopsi open source dari awal supaya nanti generasi yang dikeluarkannya
memiliki melek tentang open source, punya semangat open source, sehingga semangat open source sebetulnya salah satunya adalah kemandirian dalam belajar. Kemudian layanan-layanan open source apa yang harus ada? Contohnya services pasti, kemudian training, sertifikasi, dan kemudian yang lainnya. Sertifikasi ini juga luas, sertifikasi orang, sertifikasi perusahaan, sertifikasi sistemnya. Jadi si calon pengguna itu tidak bingung, saya mau pakai open source, saya mau pakai Linux, tapi yang mana nih, gitu kan? Sayang 1000 sayang, kalau untuk OS nih, kayaknya kita nggak bisa nggak bisa untuk tidak menggunakan yang sudah cukup besar di market ya, yang mungkin ya kita semua tahu lah, Red Hat begitu ya. Itu adalah satu kerugian sebetulnya karena berarti terjadi monopoli. Padahal tujuannya open source itu menghindarkan monopoli dan vendor lock-in. Tapi somehow kembali ke monopoli by open source ini sangat menyedihkan. Semoga untuk yang lain tidak terjadi seperti itu. Begitu kira-kira Pak Rifki. Baik, mungkin saya sudah kehabisan pertanyaan dari partisipan. Mungkin ada yang ingin sesuatu yang belum terjawab dan ingin ditanyakan, silakan. Kita dari Pak Wawan ingin menjelaskan tambahannya. Ini aja pertanyaan Mas Rifki. Baik, apakah dari partisipan ada pertanyaan? Silakan. Boleh dinyalakan speakernya untuk bertanya secara langsung. Sudah jelas ya, Bisa? Ada ya? Saya boleh mau nambahin ya? Oke, boleh Pak. Silakan Pak. Ya sebenarnya makanya waktu awal itu bilang masalah soal free atau uncommercial dan lain-lain, ya bisa dibilang kalau kita bicara ya ini namanya, kalau misalnya mau free ya semuanya silakan di provide sendiri. Misalnya bagi saya free karena saya nginstal sendiri, saya coding sendiri, saya ngoprek sendiri, kemudian saya pakai sendiri, itu free. Tapi kalau misalnya gampangannya kita mau bikin sesuatu, kita mesti minta bantuan orang lain dan lain-lain. Kemudian itu kan namanya sebenarnya bisa dibilang layanannya itu kan bisa dari supportnya aja seperti itu. Kalau bicara soal free ya nggak free banget, tapi kalau mau free beneran ya silakan, harus punya skill sendiri dan lain-lain seperti itu. Kemudian soal yang kenapa di sekolah tadi kan kurang diminati, bukan soal kurang diminati, tapi ini kan masalah soal platform. Misalnya sekarang kita butuh software, misalnya software paling gampang software hanya bisa jalan di Windows. Mau nggak mau kan kita harus install Windows sebagai operating sistemnya. Kita nggak bisa pakai yang lain. Kecuali kalau misalnya kita dibebaskan, misalnya kita mau disuruh gambar atau disuruh bikin aplikasi, kita bisa pakai yang lain-lain. Tapi kalau misalnya ini harus jalan, misalnya harus diketik di Office, harus menggunakan Excel, harus menggunakan ini, sebenarnya kan bisa pakai aplikasi yang lain. Asal yang penting bentuknya ya mirip sama seperti Excel, seperti itu. Tapi kalau aplikasinya proprietary, bentuknya XC gitu, kan nggak bisa, kecuali kalau kita pakai emulator. Masalahnya kan tidak semua software atau aplikasi jalan di emulator, seperti itu. Jadi kalau mau ekosistemnya kita bisa menyebar, sebenarnya yang paling gampang itu misalnya aplikasi yang bisa berjalan di basis web. Basis web kan otomatis semua platform bisa, mau Windows, Linux, atau macOS dan lain-lain itu bisa. Tapi kalau aplikasinya, misal contoh ini aja, misalnya aplikasi Zoom misalnya tidak mengeluarkan versi web-based, hanya versi Windows, kita kan juga nggak bisa dipakai di tempat yang lain, seperti itu. Itu kan intinya masalah aplikasi tersebut bisa dipakai di mana aja. Kalau hanya bisa dipakai di salah satu operating system tertentu, ya itu kunci sebenarnya juga. Baik, pertanyaan mungkin bisa diteruskan. Ya, baik, pertanyaan dari Pak Sony Oktapriandi.
apakah sudah banyak bank menggunakan open source pada saat ini? Mungkin dari pengalaman Pak Julianto atau yang lain punya klien bank atau data? Julianto itu customer-nya. Pak Julianto, silakan Pak. Pak Julianto. Mohon maaf, ini mic-nya nggak mute. Terima kasih banyak pertanyaannya, Pak Rifki dan Pak Sony itu. Menarik sekali pertanyaannya. Jawabannya banyak, Pak. Banyak sekali sekarang bank-bank yang menggunakan open source. Ini satu keuntungan juga buat kita semua. Seluruh stakeholder, dari mulai kita sebagai pengguna, kita sebagai pelaku bisnis, kita sebagai masyarakat, ya kan? Karena otomatis dengan begitu maka terjadi efisiensi, ya kan? Bayangkan, kalau nggak pakai open source, nggak pakai Postgres, pakainya Oracle, itu berapa ratus miliar itu menguap setiap tahun gitu kan. At least dengan adanya penggunaan open source, kita bisa saving. Yang nggak tahu setelah saving kemana duitnya ya. Yang jelas, bank-bank yang besar, saya boleh sampaikan, saya mungkin nggak sampaikan nama ya, tapi bank papan atas di Indonesia, baik swasta maupun BUMN, sudah menggunakan open source, baik Red Hat maupun Postgres, dan juga yang lainnya. Jadi sekarang ini para perbankan matanya sangat terbuka, Pak. Saya mungkin cerita sedikit. Tahun 2012, saya itu POC di sebuah bank swasta terkenal di Indonesia, yang gedungnya tinggi sekali itu. Itu ruang meetingnya cukup luas, banyak yang datang karena mereka cukup kurius pada software yang sedang kita mau demokan. Dan ketika itu ada seorang pejabatnya yang membuat statement, wah, kami tidak akan mau menggunakan open source. Sejelek-jeleknya ya Solaris lah, tapi open source enggak. Aduh, pusing saya. Karena server itu ada di ruang meeting, kita taruh 4 server itu, 4 biji, semuanya itu kebetulan itu pakai Cisco UCS, 4-4-nya itu pakainya OS-nya Linux, 2-nya pakai Postgres, lainnya pakai open source lainnya. Dah, pokoknya semuanya open source. Waduh, mati ini gimana ini? Itu tahun 2012. Sekarang bank itu pakai Linux, pakai Red Hat, pakai Postgres, dan saya kira yang lainnya juga mereka pakai. Dari Hadoop lah, Cloudera lah. Sekarang banyak sekali software open source ya, yang diadopsi oleh korporasi besar, termasuk perbankan. Once produk IT digunakan oleh bank, saya kira itunya sudah memiliki kualifikasi yang terbaik ya, sehingga akan bisa digunakan oleh semua perusahaan dengan industri apapun. Begitu kira-kira jawabannya. Oh ya, satu lagi Pak. Iya, silakan Pak. Silakan Pak. Satu lagi, tidak hanya di Indonesia Pak, bank terbesar di seluruh Asia Tenggara, namanya Bank DBS, itu juga core-nya menggunakan open source. Ini rahasia Pak ya, konfidensial Pak. Tapi ini begitu ceritanya. Bayangkan, itu bukan hanya di Indonesia. Jadi bank-bank itu menggunakan open source tidak karena dia nggak punya duit, nggak Pak. Tapi karena ada hal lain. Ya kan, ada hal lain. Jadi di BS aja, bank paling kaya seluruh Asia Tenggara juga menggunakan open source. Begitu. Silakan Pak Wawan. Kalau di dunia networking ada Frisco Pak. Itu Cisco untuk apa namanya Cisco versi Linux Pak. Kalau Juniper itu pakai Olive ya. Itu Juniper versi Linux Pak. Jadi di networking pun ada open source yang mau menandingi Cisco sama Juniper Pak. Yes. Setuju, Pak. Ya. Jadi di dunia networking juga ada banyak sekali produk-produk yang berbasis open source, seperti Juniper, Huawei, dan lain sebagainya, Pak. Ya, betul, Pak. Mas Rifki? Ada pertanyaan dari Ahmad Faiz Fitri. Untuk, ini mungkin lanjutan dari terkait perbankan, untuk dunia perbankan menggunakan open source seperti diceritakan Pak Jul, apakah itu hanya di back end saja atau sudah sampai ke front end? Pertanyaan menarik. Jadi memang open source ini paling bagus digunakan di back end. Saya kira yang dimaksud back end oleh Pak Faiz tadi itu maksudnya adalah server-server yang di back end ya, yang diletakkan di data center. Front end itu maksudnya server-server yang dipakai oleh user. Tentunya memang bukan user yang menggunakan open source. Kayak contohnya mungkin staff-staffnya perbankan
di meja-mejanya itu menggunakan laptop, yang mana laptopnya pakai Ubuntu atau pakai Linux Mint, tentunya bukan itu. Tetapi untuk software produksi, untuk mesin duitnya, Pak. Memang belum semuanya menggunakan open source di core banking-nya. Tetapi saya kira itu hanya masalah waktu, Pak. Open source itu yang saat ini digunakan di perbankan itu di software-software aplikasi surround, satellite. Kecuali tadi yang saya sampaikan, Bang DBS itu. Dia gunakan di core banking-nya. Ya ini kalau boleh dipercaya, boleh enggak. Memang karena tidak mudah untuk di-cross, Bapak nanya ke orang DBS pasti akan ditolak juga, karena ini sifatnya sesuatu yang sangat konfidensial sebetulnya. Tapi itu yang terjadi. Saya sampaikan di sini kenapa? Ya karena itu satu achievement yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau orang pakai open source, terus menganggap itu ecek-ecek, itu sudah 10 tahun yang lalu, Pak. Saat ini open source itu bukan ecek-ecek. Pertanyaannya mungkin ada yang bisa jawab, silakan. Kenapa para bankir itu yang duitnya katanya nggak ada serinya, ya pasti duitnya sangat banyak, Pak. Udahlah, contohnya bank-bank yang papan atas lah, 5 bank besar di Indonesia. Salah satunya atau salah duanya itu menggunakan open source. Kenapa mereka pakai open source? Emangnya mereka nggak ada duit untuk bayar? Nah, silakan Pak dijawab. Saya ganti, saya nanya Pak. Silakan Pak. Nah, ini contohnya, Pak. Klien-kliennya, ya mungkin kebetulan ada nama ikonik, tapi saya ingin menyampaikan bahwa yang menggunakan open source itu kalangan korporasi besar, Pak. Jadi kalau kita mau belajar open source, belum terlambat. Kita mau belajar open source supaya kita bisa pakai untuk bisnis, belum terlambat. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Selama ada kemauan, pasti ada jalan. Begitu, Pak. Bank Mandiri, Bank BJB, Bank Danamon itu adalah klaim dari sebuah perusahaan yang merupakan kliennya perusahaan tersebut menggunakan open source. Saya lihat. Oke, Pak. Pertanyaannya yang tadi ada yang bisa jawab, monggo, Pak. Ada yang bisa jawab? Atau saya jawab sendiri aja? Baik, Pak. Dilanjut, Pak. Saya jawab lagi sendiri ya. Ya. Ya, salah satunya bank-bank itu, ya ini khususnya bank ya. Saya nggak bicara telco. Telco lain cerita ya. Telco sudah mengadopsi open source sudah lama, Pak. Sudah puluhan tahun. Bank ini fenomenal, Pak. Tapi saya ngomong lagi, tahun 2012 saya ditolak mentah-mentah gitu kan. Nah, tahun sekarang 4 tahun yang lalu sudah pakai. Ya, dari mulai Linux, Postgres dan sebagainya. Kenapa? Ini terus terang ya bukan jawaban langsung ya, tapi ini yang terjadi, bank itu sudah merasa terancam oleh startup, ya. Bapak tahu lah startup apa, ya, yang gede-gede, yang triliunan itu dia punya kapital. Bank itu jualan apa sih? Jualan uang ya, bunga? Enggak, sekarang bank itu jualan services, ya kan, dari mulai penjualan inilah, pembelian itulah, gitu kan. Nah, startup kan juga begitu, fintech itu kan. Nah, bank itu takut nantinya dia akan terlibas dengan cara yang sekarang yang sangat istilahnya mahal ya, biaya operasi mahal dan sebagainya. Jadi harus light kan. Kenapa? Ya karena startup sangat light, sangat ringan ya kan. Dia semuanya pakai open source, semuanya hajar bleh open source gitu kan. Bahkan ya sampai melupakan aspek security ya. Nah, mungkin ini 2 minggu lagi nih ya, kita akan bahas mengenai security di startup. Ini menarik, Pak. Nah, saking light-nya, saking cepatnya, agile-nya si startup, kan dia menjadi pesaing utama dari perbankan. Jadi para bank ini bingung, ini kenapa ya? Kayak itu kuncinya apa? Oh, pakai open source ya. Nah, itulah salah satunya. Bank ini ingin mengadopsi senjata yang dipakai oleh para startup itu. Dari dulu memang startup, dari mulai zamannya Google kan, dia menggunakan open source sebagai caranya untuk agile, bisa mengalahkan kompetisi, mengalahkan tantangan dan mengantisipasi kompetisi itu. Saya kira seperti itu, Pak Ki. Ya, baik. Ada pertanyaan? Ya, silakan, Pak. Ada pertanyaan? Oh ya, silakan, Pak Wawan. Di dunia cloud, saya lihat juga menawarkan open source Linux ya. Saya mencoba Azure yang dibuat Microsoft, itu juga lucu, Pak. Virtualisasinya malah Linux. Meskipun dia hypervisor versi level 1-nya pakai Windows, tapi kita bisa virtualisasi ke Linux.
apalagi AWS, Amazon Web Service, ataupun Google Cloud, itu semua Alibaba itu semua menawarkan Linux, Pak. Dan khusus Alibaba ini ada Aliyun ya, itu Linux-nya Alibaba, yang versi Alibaba sendiri, Pak. Iya. Yeah. Silakan pertanyaannya, Pak. Ada pertanyaan? Mas Rifki? Ya. Terkait pertanyaan dari Surya Salendra, bagaimana tanggapan pemerintah akan open source ini? Sudah banyakkah proyek-proyek pemerintah pakai open source? Kalau dari saya sendiri, saya kebetulan PMS Pemda walaupun bukan di dinas, tapi as long as I know, Jakarta dari Pemprov DKI Jakarta sendiri punya namanya Jakarta Smart City. Di situ ada peta Jakarta di mana merespon aduan masyarakat, lalu peta kemacetan, peta bencana, banjir, dan itu sifatnya, setahu saya sifatnya itu open source. Dan satu lagi yang saya tahu adalah Transjakarta. Transjakarta itu dia open source juga kepada beberapa aplikasi seperti Trafi, apa aja. Jadi pengguna Trafi itu bisa melihat, mendeteksi posisi bus terkini itu di mana. Posisi busnya pastinya punya GPS. Itu yang saya tahu kalau di Pemprov DKI, di mana dia punya open source. Gitu. Mungkin dari Pak Julianto punya pandangan lain? Ya, baik. Seperti tadi kita sampaikan bahwa sudah banyak sekali kementerian yang mengadopsi open source. Sedang dan ada yang sudah, ada yang sedang, gitu kan, ada yang akan. Memang agak bertati-tati karena itu dari zaman dulu kala kan seperti kita pernah dengar IGOS, Indonesia Ghost Open Source ya, itu udah sejak mungkin 10 tahun lewat, tapi gimana ceritanya kok nggak ada kabarnya. Tapi saat ini, tahun inilah atau tahun kemarin ya beberapa tahun sudah mulai banyak. Kalau angka pastinya ya terus terang kami belum punya, ya mungkin dari pemerintah sendiri bisa mengumpulkan ya. Tapi yang secara apa yang saya pernah dengar, apa yang saya pernah dapatkan dari beberapa diskusi dan tender, itu memang sudah banyak di berbagai macam departemen. Walaupun memang ada yang menggunakannya secara benar, ada yang mungkin kurang tepat, ya kan. Jadi ingin saya garis bawahi bahwa penggunaan open source di pemerintahan itu sama dengan di korporasi besar, yaitu harus menggunakan support yang mumpuni. Bukannya kita ngomong begini terus karena mau jualan, bukan. Tapi ada satu hal yang mesti kita pahami baik-baik, sama kita pahami bahwa menggunakan open source itu menggunakan sebuah software yang memiliki resiko yang sebetulnya lebih besar daripada proprietary. Oleh karena itu, kita harus leverage, kita harus pindahkan risiko itu ke orang lain, ya kan, supaya kita dalam bekerja, dalam mengerjakan tugas kita tidak terganggu oleh potensi-potensi liability yang tidak perlu. Di sini kadang mungkin yang penting murah nih, nggak perlu beli license, kita pakai aja, gitu kan. Itu malah potensi risikonya akan lebih besar kalau misalnya terjadi masalah. Ini yang perlu diperbaiki. Ini yang seharusnya pemerintah juga pahami dan dapat memberikan solusi dalam arti memberi aturan, ya, koridor, sehingga baik swasta maupun maksudnya vendor, penyedia, kemudian individual, dan kemudian pengguna bisa berinteraksi dengan baik karena sudah ada koridor dari pemerintah. Itu juga salah satu hal yang kita inginkan dalam konteks ekosistem. Jadi salah satu tugas pemerintah kan memberikan aturan dan koridor. Itu yang dibutuhkan, yang belum ada di dalam kita membangun ekosistem berbasiskan open source. Seperti itu, Pak Rifki dan Pak Wawan. Mas Rifki? Ya, pertanyaan selanjutnya dari Pak Aidan Salam. Saya belum pernah lihat ATM menggunakan OS open source. Banyak yang masih menggunakan Windows XP yang jadul. Mengapa demikian? Saya tidak memiliki jawaban yang properly, cuman kalau jawaban iseng aja, Windows XP kan juga udah gratis tuh. Jadi ya mungkin dia pakai yang gratisan aja gitu kan. Udah ini ya Pak ya, jadi dia udah outdated, jadi digratisin gitu Pak? Kalau nggak salah kan Windows XP sudah end of
support kan? Support ya, end of support betul. Ya. Mungkin dulunya memang beli, tapi kan end of support itu artinya kalau kita pakai lagi, use it with your own risk gitu kan Pak. Sama kayak kita pakai software yang lain yang use it with your own risk. Jadi kalau secara aspek legalnya kita boleh sebut gratis karena sudah end of support. Yang jelas gini Pak, ATM itu kan punya fungsi yang sangat spesifik. Jadi yang sering saya tahu OS-nya ATM itu kalau nggak Windows ya OS2. Nah ini lucu lagi ya. Kita nggak pernah ketemu OS2 kan Pak. OS2 udah tahun kapan dulu pernah ada dan nggak pernah kita pakai. Tapi jangan salah, di beberapa ATM mereka pakai OS2 gitu kan. Saya nggak tahu kenapa saya belum pernah ketemu lah ATM yang pakai Linux memang. Tapi saya kira mungkin ada lah, tapi tidak masuk di Indonesia. Kenapa begitu ya nggak tahu. Yang jelas doesn't matter lah. OS di sebuah ATM itu nilainya kecil kok Pak, kecil sekali. Cuma yang di belakang itu yang nilai mahal Pak, yang di back end, yang di data center itu yang nilainya bisa mungkin mungkin puluh atau ratus miliar gitu kan, karena OS-nya, database-nya dan lain sebagainya. Baik. Kayaknya itu jawaban saya Pak. Ya, itu pertanyaan dari Pak Edan. Apakah ada yang bertanya lagi? Kita sudah masuk 1,5 jam ini. Ya. Cukup mendalam kita. Boleh saya tambahin sedikit Pak? Boleh Bapak. Oke, jadi gini. Kalau kita ingin berbisnis atau kita pengen tahu bagaimana kita bisa menjalankan bisnis berbasiskan open source ya kan, tentunya kita harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana kita menguasai software tersebut. Gitu. Yang jelas tentunya yang paling berat adalah PR kita ikut membangun ekosistem itu. Yang utama mungkin yang paling jelas mengedukasi masyarakat tentang penggunaan open source. Ini saya punya cerita yang agak mungkin menarik. Saya pernah diundang oleh kalangan Postgres di Jepang jadi keynote speaker tahun 2017. Saya kaget, loh, ngapain saya jadi keynote speaker di sana gitu kan? Ya, kita pengen tahu kenapa Postgres itu kok banyak sekali dipakai di Indonesia. Kenapa enggak di tempat negara lain? Itu pernyataan mereka. Saya tidak tahu mereka dapat data dari mana. Tapi itu yang terjadi, itu yang faktanya. Setelah saya pikir-pikir, benar juga ya. Saya pernah ke negara-negara di ASEAN, Filipina, Thailand. Ya. Kalau Singapura, saya kira anomali lah ya. Singapura kita nggak hitung. Karena Singapura kan memang benar-benar berbeda. Memang adopsi open source di negara-negara itu tidak besar. Adopsi Postgres di negara-negara itu juga tidak besar. Ya berdasarkan radar kita lah, entah dari sosial media dan sebagainya. Jadi mereka sangat curious. Ya, saya kira itu adalah buah dari edukasi yang kita lakukan bertahun-tahun. Ya, bukan cuma kami maksudnya, tapi yang teman-teman yang lain juga. Memang awareness masyarakat Indonesia, IT di Indonesia terhadap open source, saya kira secara overall cukup besar dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Dan itu juga mungkin menjadi salah satu adopsi yang juga cukup baik di kalangan bisnis, saya kira ya. Tapi yang jelas edukasi ke masyarakat tentang penggunaan open source yang benar itu sangat dibutuhkan supaya open source dapat digunakan lebih baik di Indonesia. Begitu kira-kiranya. Jadi mungkin kalau boleh kita minta pendapat dari Chris Travers. Mungkin dari dia bisa memberikan satu insight. Gimana Pak Rifki? Ya, silakan Ya, Pak. silakan. Pak Chris. Chris Travers, are you monitor? Could you please tell us maybe your opinion as a person from the Europe on how open source or roughly interface penetrate in Indonesia compared to other countries in Southeast Asian? Do you have any opinion? So, as somebody from Europe, it's hard to answer the question about Indonesia so well, at least compared to other Southeast Asian countries. But what I have seen so far is a tremendous interest in open source generally. And I think
there are a couple of reasons for that. The first is, you know, you mentioned this ecosystem of providers. The nice thing about an ecosystem of providers is that it means that instead of being stuck to one vendor, there, you know, you can find different different providers of support that may meet your needs better than, you know, a single vendor might be able to. And then, of course, the second is that it's very easy to get started and it's very flexible when you build projects. So what I would say, at least from what I've seen, is there seems to be a very strong interest and a very strong adoption of open source in Indonesia. As I say, I'm not really sure how to compare it to other countries in the region, though. Okay, maybe from the occurrence of questions or interaction in social media in, for example, in Postgres community from Indonesia compared to other country in Asian. What do you think? Do you have any idea? Yeah, so the only two major Postgres users groups that I've seen particularly active have been those in Indonesia and in Singapore. But the one in Singapore is very closely tied to Enterprise DB, and it doesn't seem to be as broad in focus as the one as the one that you help with in Indonesia. So I would say just in that regard, I think Indonesia is doing better than at least what I see elsewhere. Right. Thank you very much. Chris Trevor menceritakan bahwa di negara Asia Tenggara kita banyak sekali interaction di dalam sosial media di Postgres compare to dibandingkan negara lainnya, kecuali mungkin Singapura, karena Singapura yang tadi saya bilang bahwa cukup anomali karena memang agak berbeda ya. Singapura cukup maju dan jadi nggak bisa dibandingkan. Lagi pula Singapura adalah sebuah kota, bukan negara gitu ya. Jadi itulah, saya kira juga tidak mengherankan kenapa Indonesia banyak juga secara penduduk populasi kita juga lebih banyak dari negara lain di Southeast Asia gitu kan. Begitu kira-kira. Jadi satu hal yang menarik, open source ini sangat diadopsi banyak di Indonesia dan semoga akan lebih banyak lagi dan semoga menjadi solusi buat negara kita dan kita semua. Begitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Julianto, Pak Wawan. 1,5 dan thank you for Mr. Chris Travers. Tell us everything about open source. It's really helpful. So, cukup di luar prediksi bahwa diskusi ini 1,5 jam berjalan gitu ya, dan mendalam kita membahas terkait open source. Untuk selanjutnya video akan direkam, dan tadi terima kasih juga untuk Pak Sony yang sudah membantu untuk melive-kan di YouTube. Saya harap untuk pertemuan selanjutnya bisa dibantu lagi seperti itu ya. Semoga kita semua mendapat manfaat dari apa yang telah kita diskusikan hari ini. Terima kasih untuk para narasumber. Mas Rifki, sebentar Mas Rifki. Ya, 2 minggu lagi kita akan webinar lagi. Ya, tema security itu juga mungkin menarik ya, terutama security banking. Ya, boleh Pak. Security di finansial. Ya, betul. 2 minggu lagi. Kita setiap 2 minggu akan mengadakan webinar. Bagi yang tertarik masalah IT bisa join ke grup Telegram. Nanti bisa kontak saya atau Mas Rifki atau Pak Julianto ya. Ya, boleh. Mungkin kita boleh foto bersama Pak Rifki. Kita tampilkan semua pesertanya, terus kita foto bersama di capture itu Pak. Ya, tapi banyak yang dimatikan ini. Boleh dinyalakan aja. Dinyalakan videonya untuk perpisahan penutup. Boleh dinyalakan videonya. Foto bersama. Minimal sampai 25 ya. Oke, ntar. As to start video. Saya butuh waktu 1 menit untuk mengingatkan semuanya. Oke. Ada lagi? Later. Oke.
1, 2, saya belum ya. Saya juga belum malah. Oke. 1, 2, 3. Ada 2 slide berarti ya. 1, 2, 3. Oke. Saya ke slide 1 nanti dulu. Slide kedua. Oke, sudah. Ya, terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.